Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini yang akan saya bahas adalah emiten MTDL, PT Metro Data Elektronik Tbk. Oke, yang pertama kita cek dulu di bagian data all. Udah saya koleksi data-data dari MTDL mulai dari 2018 sampai dengan 2021 itu data tahunannya. Lalu untuk data kuartalnya dari 2022 itu ada di bulan Maret, Juni, dan terakhir sudah keluar di bulan Septembernya untuk MTDL. Sekilas kita lihat ya, untuk aset seperti ini, untuk equity-nya seperti ini, kurang lebih pergerakannya di sekitar situ saja. Lalu untuk earningnya ada penurunan. Terlihat ya penurunan, apalagi di kuartal 3-nya juga masih terjadi penurunan, sehingga membuat pairnya jadi naik karena harganya kurang lebih masih di sekitaran sini. Oke, lalu untuk share-nya tidak ada perubahan, serta kita bisa lihat untuk price book value-nya terjadi sedikit penurunan ya, karena ini book value-nya ada kenaikan. Oke, good. Dari pergerakan masih cukup bagus. Kita sekarang setelah mengkoleksi data, kita sudah buat kalkulatornya, jadi kita bisa lihat di sini secara future value dan harga wajar. Ini price book value pergerakan dari tahun 2011 terlihat, kalau untuk saya pribadi ini sangat baik ya. Pergerakannya di bawah satu hingga kurang lebih di akhir 2018. Pergerakannya di bawah satu, PBV-nya. Lalu ada sedikit kenaikan mulai di 2019. Udah mulai di atas satu nih. Oke. Lalu kembali di 2020 agak ada penurunan dan di 2021 sekarang di 1,67. Oke. Sedangkan untuk pairnya juga kurang lebih sama, dia berada di bawah 10 hingga tahun 2018, di 2019 mulai di atas 10, 2020 kembali turun. Ini kemungkinan karena COVID ya waktu itu. Lalu di 2001 melonjak, 2022 masih di sekitaran situ. Oke, kita bisa lihat ya. Di sini saya bisa bilang ini lumayan oke karena tadi saya sudah cek jika kita mengacu kepada beberapa tahun sebelumnya, untuk MTDL itu hampir dan mendekati sekali dari apa ini namanya pergerakan equity growth ya. Jadi seperti untuk tahun ini targetnya itu di 14,71% equity growth-nya, dan saat ini itu nih target 4.500 untuk equity-nya, sekarang udah 4.267. Oke, di sini ya. Ini kalau kita coba nih, contoh ya, di 2021 kita kembali ke sini, kita lihat tuh di akhir tahunnya nanti equity-nya kan targetnya 15, targetnya kan di 3.955. Dia hampir berhasil nih mencapai target ya. Lalu kita kembali lagi ke tahun 2020. Kita lihat sebentar ya. Lihat nih. Tuh, 3.500 dia hampir mendekati lagi nih. Oke ya. Lihat pergerakannya. Apalagi kalau kita tarik dari tahun 2009. Waduh, bagus banget ya. Dia di bawah satu pergerakannya, equity-nya juga terus bertambah. Untuk saya pribadi, secara fundamental sangat menarik. Oke,
Baiklah, kita coba terakhir di 2018. Kita coba ya. Oke, nah ini nih pergerakannya. Ya, ini pun tuh 2.700 sebagai target, dia di 2.600 nih. Berarti kan hampir mendekati dengan si target. Jadi harapannya jika sekarang 4.267 dan targetnya di 4.500, kita harapkan penutupan nanti di akhir Desember ini bisa mendekati ini. Minimal 4.450 gitu ya. Kalau masih seperti itu sangat baik. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya dulu. Kita lihat secara harga wajar rata-ratanya ya. Seperti ini udah kuartal ketiga, MTD, MTDL, data di kuartal ketiga 2022, di mana harga penutupan terakhir di 585, ATH-nya ada di 845, di mana rata-rata DER itu di 3 tahunan ada di 0,83, 5 tahunannya ada di 0,86, dan saat ini ada di 0,94. Jadi secara hutang sebenarnya hutang rata-ratanya kan ada di 3 tahunan 0,83 dan sekarang ada di 0,94. Ya, ada kenaikan. Oke, kita lanjut ke PBV-nya. PBV 3 tahunan ada di 1,58, 5 tahunan ada di 1,34, dan 10 tahunan ada di 1,11, dan saat ini ada di 1,67. Jadi secara PBV sebenarnya sudah mencapai di harga wajar ya teman-teman, sekitar 550-an nih harga wajar di 3 tahunan. Oke, kalau mau investasi secara 10 tahunan, kalau di atas hitungan sih udah tergolong mahal ya. Jadi harus dipikirkan nih kalau PBV. Untuk PER di 3 tahunan itu rata-ratanya di 13,23. Untuk 5 tahunannya ada di 11,42 dan 10 tahunannya ada di 8,85 dan saat ini ada di 14,38. Secara harga wajar rata-ratanya di 3 tahunan tuh ada di 576, 575. Jadi ini juga kurang lebih ya, ini berdua udah mencapai di harga kurang lebih wajar. Kayak saya bilang, secara target segala macam dia sebenarnya udah mau mencapai nih. Jadi, kalau saya bisa tarik kesimpulan, untuk kalian yang sudah masuk ya, sudah berhasil masuk di emiten MTDL, bisa dipikirkan untuk saatnya menjual atau yang mau tahan bisa tahan. Maksudnya tuh untuk yang jangka lebih panjang lagi karena pergerakannya sangat baik nih. Dia selalu mencapai target. Oke. Jadi kita tinggal lihat lagi di kuartal berikutnya apakah dia berhasil menjaga kualitasnya untuk mempertahankan kualitasnya. Lihat ini equity growth ya. Bagus banget, ya kan? Selalu bertambah. Kita lihat aja apakah dia jadinya penurunan lagi atau malah berhasil menaikkan gitu ya. Lalu kita bahas secara teknikal. Bisa dilihat kalau secara teknikal memang ada pergerakan penurunan nih, downtrend mulai dari Januari tahun ini. Dia mulai ada penurunan gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, ini masih masih tetap uptrend sebenarnya. Lihat ya, di sini memang pergerakannya sudah lebih besar. Bisa kita lihat di sini kalau bagi kalian yang baru mau masuk dengan mempertimbangkan mungkin secara harga wajar memang sudah di atas ya, tapi kalian percaya bahwa MTDL secara performan baik nih, bagus gitu ya, dan kalian pasti 10 tahun lagi juga MTDL akan tetap meningkat gitu, oke? Dengan kepercayaan seperti itu, karena secara fundamental juga selalu baik, kalian mau masuk sebaiknya kita gabungkan dengan teknikalnya gitu ya. Kita bisa cari sekitaran support nih. Di sini kan support ya, terakhir nih. Dijaga di sekitar 530, oke? Di sekitar mana ya? 545 di sini ya, 545, 530. Nah, kita bisa ambil di sini nih, sekitaran sini. Ya, tapi hati-hati.
kalau sudah mau bermain dengan technical, apalagi ini udah di harga wajar, kalau dia jebol ke bawah, ya, jebol ke arah downtrendnya, kita harus hati-hati. Bisa-bisa nanti dia kembali ke support sekitaran 430, kayak gitu-gitu. Nah, kita harus siap tuh. Jadi, sesuaikan. Bikin dulu strateginya yang cocok dengan profil kalian masing-masing. Oke, kalau sudah cocok, buat strateginya, siapkan money manajemennya, lalu kalian baru masuk gitu ya. Jadi ini pendapat saya, disclaimer on teman-teman terhadap emiten MTDL juga, walaupun terlihat sangat baik, kita harus sesuaikan dengan profil kita masing-masing. Kalian mau berapa lama dan segala macamnya. Jangan lupa sesuaikan profil kalian masing-masing terhadap profil si emiten. Oke, jadi disclaimer on sebelum kalian klik tombol buy or tombol sell. Oke teman-teman, sampai jumpa di emiten berikutnya. Bye-bye.